Untuk selanjutnya yaitu pernikahan senasab. Pernikahan senasab atau saudara merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita dan laki-laki yang masih mempunyai hubungan darah yang dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan pernikahan seperti itu karena bersifat permanen sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Dalam Al-Quran sudah ada ayat yang mewanti-wanti serta melarang keras hubungan laki-laki dan perempuan yang sedara. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ammahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ammahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allati min aslabikum wa am tajma'u bainal akhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim, yang artinya yaitu diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susun denganmu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istri atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya atau dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri, anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu sabda Rasulullah SAW yaitu yang berbunyi, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha. Artinya tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya atau dari pihak ayah, dan tidak juga antara wanita dengan bibinya atau dari pihak ibu. Adapun dalam hukum positif Indonesia yang mengenai dilarangnya pernikahan senasab sudah tercantum di kompilasi hukum Islam pasal 70 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8. Selain itu, berbagai kajian ilmiah juga menjadi alasan dilarangnya pernikahan sedara, seperti dalam tinjauan medis dapat mengakibatkan kecacatan keturunan karena lemahnya gen yang bersifat resesif. Untuk selanjutnya yaitu pernikahan lebih dengan 4 wanita. Dari pandangan agama Islam, kita sudah tahu bahwa praktik poligami itu diperbolehkan, tetapi banyak yang tidak tahu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami. Diperbolehkannya poligami dalam Islam didasarkan pada ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba'. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak atau perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kemudian ketika ada seorang sahabat bernama Khailan bin Salamah masuk Islam dengan istri-istrinya, sedangkan ia memiliki 10 orang istri, maka Nabi SAW memerintahkan untuk memilih 4 istri. Beliau bersabda, amsik arba'u wa fariq sahirahunna, yang artinya yaitu tetaplah engkau bersama keempat istrimu dan ceraikan selebihnya. Juga ketika ada seorang sahabat bernama Qais bin Al-Haris mengatakan bahwa ia akan masuk Islam sedangkan ia memiliki
8 orang istri. Maka ia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan keadaannya. Maka Nabi bersabda, "Ikhtar minhunna arba'an." Artinya, pilihlah 4 orang dari mereka. Lalu, dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Misalnya di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan. Begitu pula pada negara Mesir dan Pakistan juga mengatur poligami dalam undang-undang mereka. Lalu kemudian beberapa ulama berpendapat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi jika ada orang yang akan melakukan poligami, seperti yang pertama yaitu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, yang kedua mempunyai iman yang kuat, yang ketiga harta yang cukup, yang keempat darurat, yang kelima yaitu adil. Oleh karenanya, dari sini dapat dipahami bahwa berpoligami boleh saja, tetapi harus ada persyaratan yang ketat. Disyariatkan poligami seperti ketentuan Islam lainnya juga untuk kemaslahatan manusia. Namun apabila tidak dapat mewujudkan adanya kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan karena bisa terjadi retaknya rumah tangga saat berkeluarga. Terus yang selanjutnya yaitu menikah ketika ibadah ihram. Para ulama telah sepakat bahwa menikah saat melakukan ibadah ihram dilarang dalam hukum Islam. Imam Syafi'i menetapkan bahwa seorang yang sedang melakukan ihram baik untuk haji maupun untuk umroh tidak diperbolehkan melaksanakan akad pernikahan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Dalam kitabnya Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan yaitu orang-orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Lalu orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah berdasarkan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Al-muhrimu la yankihu wa la yakhtabu", yang artinya yaitu orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Lalu ada juga hadis tentang larangan menikah saat ihram, yaitu hadis tersebut berbunyi, "Haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an-Nubayhi bin Wahb bin Umar bin Ubaidillah aroda ayyu zawaja Talhatta bin Umar binta Saybata bin Jubair fa'arsala ila abani bin Uthmana yahduru dalika wa huwa amirul haji faqala abanu sami'tu Uthmana bin Affana yaqulu qala Rasulullah sallallahu